Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, marilah kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Walaupun suasana kita sekarang masih dalam menghadapi pandemi, kita tidak bisa belajar di sekolah, akan tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun itu dari rumah. Karena bagaimanapun hukum mencari ilmu adalah wajib bagi semua orang, terutama orang muslim. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita awali pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga niat kita untuk belajar ini mendapat ridho dari Allah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita kali ini adalah tentang iman kepada hari kiamat. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini saya lanjutkan, terlebih dulu saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah setelah pelajaran ini berakhir, maka semua siswa bisa satu, meningkatkan rasa syukur kepada Allah karena kiamat masih belum terjadi. Kedua, meningkatkan amal kebaikan sebagai bekal kelak di akhirat. Yang ketiga, lebih menjauhi sifat-sifat tercela karena menyadari bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungan jawab. 4. Menguraikan pengertian iman kepada hari kiamat. Selanjutnya menyebutkan macam-macam hari kiamat. Yang keenam, menyebutkan dalil nakli tentang hari kiamat. 7. Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. 8. Menyebutkan hikmah iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, mempresentasikan tentang gambaran terjadinya hari kiamat. Untuk selanjutnya, silahkan simak video di bawah ini. La tajidu 'abdan fi qalbihi mithqalu dharratin min iman illa qabadat ruhah li'anna as-sa'ata la taqumu illa 'ala shirar al-khalq ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي ليس على ظهرها أحد حي إلا الله الكل نام تحت التراب لا روسيا ولا أمريكا ولا ألمانيا ولا إنجلترا ولا الصين ولا فرنسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
وعندما تخلو الدنيا. Dari video tersebut bisa kita bayangkan begitu dahsyatnya hari kiamat. Kita tidak bisa berlindung dimanapun, walaupun umpamanya punya rumah besar, kemudian berlindung dalam rumahnya tersebut, maka semuanya pasti akan hancur juga. Itu tadi sekedar gambaran terjadinya hari kiamat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, saya jelaskan tentang pengertian hari kiamat. Pengertian iman kepada hari kiamat. Apa itu pengertian iman kepada hari kiamat? Yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya ini, akan mengalami kehancuran. Jadi kalau kita itu iman kepada hari kiamat, maka kita harus yakin bahwa semua apa yang ada di alam ini, termasuk bumi yang kita injak sekarang, ini pasti akan mengalami kehancuran. Kapan itu? Yang tahu hanyalah Allah. Berikutnya, macam-macam kiamat. Para ulama mengelompokkan bahwa kiamat itu menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Yakni terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, orang mati karena sakit, orang mati karena kecelakaan, karena musibah tsunami, orang mati karena banjir, karena tanah longsor, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kiamat kecil atau kiamat sugro. Selanjutnya, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yakni terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Nanti keadaannya dunia akan porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Pasti kita akan mengalami masa-masa ini. Itulah tadi macam-macam kiamat. Selanjutnya adalah dalil nakli tentang hari kiamat. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil dasar hukum yang sumbernya dari Allah ataupun dari Rasulullah. Yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa kita bayangkan begitu dahsyatnya gunung yang besar seperti itu nanti akan berterbangan seperti kapas atau seperti bulu yang ditiup angin yang dihambur-hamburkan. Itu tadi dalil nakli tentang hari kiamat. Selanjutnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Barzah. Yaumul Barzah yakni biasa disebut dengan alam kubur, yaitu merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Jadi semua yang kita lakukan selama di dunia nanti akan diperiksa di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah Ba'ats itu artinya bangkit. Jadi Yaumul Ba'ats ini artinya dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Jadi kalau tiupan pertama tadi hancur semua alam, hancurnya semua alam. Kemudian tiupan yang kedua ini dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Jadi seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti dibangkitkan dari alam kubur. Itu namanya Yaumul Ba'ats. Selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya tadi di sebuah padang mahsyar, sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendaki. Kalian harus tahu bahwa di padang mahsyar itu jarak antara matahari dengan kepala kita itu cuma 1 kilan. Jadi sangat dekat sekali dengan kepala kita. Bisa kita bayangkan, sekarang ini jarak antara matahari dengan kepala kita itu adalah ribuan kilometer. Tapi kalau sudah siang hari, bisa enggak kalian bayangkan? Kalian rasakan panas apa enggak matahari, teriknya matahari? Panas. Nah, ini apalagi kalau jarak matahari dengan kepala kita itu cuma 1 kilan. 1 jengkal jari kita ini. Nah, apakah semuanya akan kepanasan, Bu? Tidak semuanya akan kepanasan. Ada beberapa orang yang nanti dapat payung dari Allah.
Kalau kita tidak bisa, pamannya sekarang menyiapkan, aku mau beli payung nanti tak bawa ke akhirat nanti. Kalau di padang mahsyar kemudian saya pakai payung itu, tidak bisa. Kecuali payungnya dari Allah. Siapa yang dapat payung, yang dapat naungan dari Allah, itu ada beberapa golongan. Di antaranya yang satu adalah seorang pemuda yang dia itu waktunya hanya digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Masih muda, biasanya kan anak muda itu kan sukanya kan senang-senang, foya-foya, jalan ke sana kemari, kadang tanpa tujuan. Tapi anak ini tidak. Anak ini digunakan waktunya untuk selalu berbuat baik, beramal soleh. Jadi kalau ketika dengar adzan langsung berangkat ke masjid atau ke musola. Kemudian kalau disuruh ibunya dia selalu patuh. Pokoknya anak ini waktunya hanya digunakan untuk kebaikan. Padahal dia masih muda. Nah sekarang bisa enggak kalian masa mudamu gunakan untuk kebaikan, agar kelak kalian tidak akan kepanasan ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Jadi amalnya yang baik ditimbang, yang buruk juga ditimbang. Nah ini lebih banyak mana? Lebih berat mana? Kalau sekarang sukanya jalan-jalan tanpa tujuan. Ketika waktunya sholat tak mau sholat. Ada adzan tak dihiraukan. Apalagi kalau subuh. Kalau sudah subuh dengar adzan, ada ditambah itu bacaannya. As-salatu khairum minan naum. Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Malah dibalik sama anak sekarang. An-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih nyaman daripada sholat. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi akhirnya gimana? Ketika ada adzan subuh, bukan bangun untuk sholat, tapi malah mancal. Selimutnya malah dipasang. Jadi tidur semakin nyenyak. Itu salah. Nanti akan ada balasannya. Tapi kalau anak itu rajin, sudah dengar sholat dan langsung sholat, nah ini nanti pasti amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya. Selanjutnya yang kelima adalah Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Jadi hisab itu artinya dihitung. Amal yang baik ataupun yang buruk semuanya dihitung. Tidak mungkin ada kesalahan menghitung. Ya kalau anak sekarang disuruh menghitung, mesti ada salahnya, kadang ada salahnya. Tapi kalau Allah yang menghitung, tidak mungkin ada kesalahannya. Nah, pada hari itu manusia akan menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah. Selanjutnya adalah surga. Kalian semuanya pasti tahu, pasti sering dengar apa itu surga. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat Yaumul Hisab. Perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Nah, balasan dari Allah dari apa yang telah diperbuat oleh manusia tersebut, kalau dia baik,
maka dia akan dibalas dengan surga. Surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan yang ada di dunia. Jadi kalau sudah di surga, itu nikmatnya luar biasa. Kalau di dunia makan banyak, kemudian kekenyangan. Setelah kenyang pasti sakit perut. Seringkali sakit perut, akhirnya lari-lari cari tempat untuk BAB. Itu kalau di dunia. Kalau di surga, walaupun makan sekenyang apapun, tidak ada istilah sakit perut. Kan makanya kalau di kelas kalian sering mencium baunya kentutnya temannya. Nah, kalau di surga tidak ada orang yang kentut, tidak ada. Apalagi BAB, apalagi sakit perut, itu tidak ada di surga. Karena itu mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya dan ikhlas karena Allah agar kita mendapatkan tempat, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang selanjutnya adalah neraka. Apa itu neraka? Yakni tempat untuk membalas kepada orang-orang yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, pacaran, bukan muhrimnya saling pegang-pegangan, chattingan, panggil mama papa, kemudian takabur atau sombong, kemudian suka berani kepada kedua orang tuanya, berani kepada gurunya, berani kepada orang yang lebih tua, sering tidak melaksanakan sholat. Ketika subuh tidak akan bangun walaupun ada adzan yang memanggil untuk sholat. Nah, kalau anak seperti ini, maka mereka layak untuk mendapatkan tempat yang bernama neraka. Yang mana neraka itu tempatnya adalah air, bukan air seperti air ini, tapi nanah dan darah yang mendidih. Bisa kita bayangkan betapa panasnya. Kalau kita kena sentuh air mendidih sedikit aja rasanya panas sekali. Apalagi panasnya neraka. Dan di sana minumnya bukan minum air, bukan minum es, tapi minumnya adalah minuman yang panas dan makanan yang terbuat dari pohon berduri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dihindarkan dari Allah, dihindarkan oleh Allah dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, hikmah iman kepada hari akhir. Apa sih hikmahnya? Kalau kita sudah meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini yang pertama adalah kita akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa besok-besok itu kita akan dimintai pertanggungjawab. Yang kedua, kita semakin berhati-hati dalam bertingkah laku. Tidak akan sembarangan. Mau pacaran, takut. Oh enggak sih, saya enggak mau pacaran. Takut nanti dihitung oleh Allah. Takut nanti ditimbang oleh Allah. Takut nanti dihisab oleh Allah. Takut nanti saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Enggak mau, saya enggak mau.
Mau mencuri, ingat, oh enggak sih, aku enggak mau mencuri. Kenapa? Karena saya takut nanti tangan saya dikasih balasan oleh Allah. Yang ketiga, hikmahnya adalah menjauhi kemaksiatan dan perbuatan buruk. Nah ini, orang kalau sudah iman kepada hari akhir, maka dia akan menjauhi perbuatan maksiat dan perbuatan buruk. Yang keempat, mendorong seseorang untuk semangat dalam berkarya. Kalau orang itu sudah iman kepada hari akhir, maka dia akan bersemangat dalam berkarya, termasuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Demi mencapai masa depan yang lebih cerah. Kemudian yang terakhir, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Untuk apa tujuan hidup manusia? Untuk menuju kehidupan yang kekal, yakni nanti di akhirat. Masih ada lagi hikmah yang lain, mungkin kalian bisa mencari sendiri. Semoga ini tadi yang bisa saya jelaskan tentang materi iman kepada hari kiamat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa memperoleh hikmah apabila kita sudah beriman kepada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tugas untuk pertemuan pertama. Silahkan dibaca itu. Yakni pertemuan pertama itu sekarang. Kemudian pertemuan kedua itu minggu depan ada tugas lain. Dan minggu berikutnya ada tugas lain, yakni pertemuan ketiga. Silahkan dikerjakan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.